Tauhid itu lurus hanya pada Allah, semuanya bersandar pada Allah. Kalimat tauhid salah satunya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam kalimat ini itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita kerjakan dari mulai ibadah, sholat, ibadah, hidupnya kita sampai kematian kita itu kita dasarkan pada Allah Ta'ala. Nah, yang sering saya amati itu jarang, kadang-kadang kita itu melakukan ibadah untuk dunia. Nah, ini yang sangat sering kebalik dan ini sudah menjamur. Contoh, umpamanya membaca Quran yang harusnya lillahi ta'ala, tapi membaca Quran untuk ngusir jin. Nah, itu keperluan duniawi, bukan keperluan akhirat. Sebenarnya akhirat surganya itu tidak masuk ke tauhid. Walaupun momennya dikerjakan boleh nggak? Monggo. Nah, saya nggak bilang boleh, saya bilang monggo. Karena orang kan beda-beda penilaian. Kalau tauhid ya lurus, bacalah Quran karena Allah aja. Titik. Kemudian ya hanya dipergunakan untuk petunjuk kita hidup. Kemudian ada sunnah, kemudian ada hadis, kemudian kita gabung, kemudian kita kerjakan satu persatu apa yang terjadi atau apa yang akan kita kerjakan sehari-hari. Tauhid itu sudah banyak hilang, makanya banyak orang Islam membuka warung atau membuka apa harus ke orang pintar, ke kiai biar laris. Yang dibacain apa? Kadang-kadang dibacain itu ayat-ayat Quran, ya 1000 dinar. Lah, itu petunjuknya bukan untuk laris, sebenarnya nggak ada, ya. Jadi ini harus kita ketahui bahwa hal tersebut kita harus belajar bahwa kita tidak yakin kepada Allah jika yang dilakukan seperti itu tidak yakin kepada Allah Ta'ala. Dia hanya yakin pada orang pintar atau pada orang dalam tanda kutip kiai menurut mereka. Nah, ini bedanya. Nah, itulah salah satu tauhid. Luruskan betul-betul niatkan Allah Ta'ala. Dengan begitu semua akan diatur oleh Allah Ta'ala. Rezeki itu mana? Banyak, dari keluarga nanti bisa sakinah mawaddah warahmah, bisa kesehatan dari keluarga itu sendiri, keselamatan keluarga itu sendiri, dijaga dari orang-orang dolim. Iman kepada Allah itu sangat sulit karena kita masih menghamba pada dunia. Rezeki pengen besar, dunia. Ketakutan dengan istri itu dunia, padahal imam, ya. Kemudian takut hidupnya nggak bahagia, dunia. Apalagi banyak, semuanya itu dunia. Jarang yang serahkan sama Allah Ta'ala. Serahkan sama Allah Ta'ala, dia nyerahin keluarganya pada Allah, nggak taunya dia nggak kerja. Sama aja, itu bukan serahin sama Allah, itu nggak tanggung jawab. Lah kan gitu. Dia hanya pergi sholat, tapi nggak kerja. Ya itu ya salah. Nggak boleh seperti itu. Ya sholat itu kewajiban yang harus kita kerjakan dengan kekusukan, dengan banyak hal. Kerja itu juga harus jawab. Kalau punya istri, kalau punya anak-anak, jawab. Jangan saya serahkan anak istri saya kepada Allah Ta'ala terus nggak kerja gitu, nggak bisa kayak gitu. Itu kacau gitu. Dapat uang dari mana itu? Nggak bisa, ya nggak bisa. Harus. Kemudian kalau sudah dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, jangan lupa disyukuri. Syukur itu tidak hanya mendapatkan rezeki, syukur itu setiap saat. Setiap saat karena kita menggunakan hasil yang Allah titipkan kepada kita itu disyukuri terus. Kita belanja itu disyukuri, bukan belanja seneng belanjanya, disyukuri karena kita bisa belanja itu atas nikmat yang dititipkan oleh Allah. Ya, tapi kebanyakan orang belanja itu wah bisa beli ini, bisa ini. Lah, ya jangan seperti itu. Nanti kalau ketemu sama orang yang belanja besar tapi santai, nggak pernah punya pikiran apa-apa, itu malu nanti. Nah, inilah yang harus kita dengar. Kenapa? Wah, taunya orang ini memang hidupnya betul-betul dicoba diletakkan pada sisi Allah. Setiap saat mohon ampun, setiap saat bersyukur, setiap saat bertasbih, puji Allah Ta'ala. Bekerja juga bekerja dengan yang baik. Itulah tauhid. Lemah lembut,
kenapa kamu lemah lembut, kamu laki-laki kayak cewek, tersenyum aja digituin. Kelemah lembutan saya bukan karena kayak saya cewek, saya mencoba menjalankan sunnah Rasul yang lemah lembut dan disuruh oleh Allah Ta'ala. Nah itulah lillahi ta'ala, itu tauhid. Kalau mamanya diajak berantem, kenapa kamu diajak berantem nggak mau? Nah, ini masalah ini bukan masalah hanya urusan berantem, tidak ada nyawa yang terancam di sini, nggak perlu diladeni. Siapa yang ngajak berantem? Itu saudara saya. Saudara saya itu maksudnya orang muslim. Nah, orang yang seperti ini sangat jarang sekali. Dan inilah yang menjadikan kendornya ketauhidan kita orang-orang muslim itu kepada Allah Ta'ala. Jadi saya mengajarkan bahwa nanti kalau tauhidnya kuat, iman kepada Allah Ta'ala kuat, ketakwaan pada Allah Ta'ala itu besar, banyak, nggak usah takut. Rizki itu pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang penting kita itu hanya cuma ikhtiar. Rizki itu nanti akan diberikan. Gimana cara memberikan? Allah nanti yang maha pandai, bukan kita. Saya sendiri bicara ini yang saya takutkan adalah salah satu ayat yang ditakuti oleh para ustaz. Kabura matan indallahi yataqulu malah taf'alun. Ini ayat ini menakutkan. Tapi harus belajar. Artinya apa? Kemurkaan, kemarahan Allah amat dekat kepada orang yang memberikan nasihat tetapi dia tidak mengerjakan atau menjalankan. Nauzubillah. Bisa mengajar tapi tidak bisa melakoni. Jargoni. Ya, bisa mengajar, memberikan ilmunya tapi tidak bisa memberikan, tidak bisa mengerjakan. Dan itu kita sebagai pendakwah harus hati-hati. Harus beneran. Jadi tidak bisa kita asal ngomong tahu ilmunya diberikan tapi tidak dijalankan.